Pastikan pelaksanaan misa Natal berlangsung aman. Jajaran Polda Metro Jaya melakukan penyemprotan disinfektan di Kompleks Gereja Katedral. Sehari jelang Natal, jajaran Polda Metro Jaya melakukan disinfeksi atau penyemprotan cairan disinfektan. Hal ini untuk menjamin ibadah Natal dan Katedral Jakarta bebas dari COVID-19. Nantinya jemaah misa Natal dan Katedral akan dibatasi maksimal 20% dari kapasitas total katedral. Sehari jelang Natal, gereja mempersiapkan protokol kesehatan agar ibadah berjalan aman. Nantinya tidak seluruh jemaat bisa datang ke gereja untuk beribadah karena kapasitas dibatasi. Pemerintah Kota Malang mengeluarkan surat edaran mengenai perayaan Natal di gereja. Jumlah jemaat dibatasi mulai dari 20% hingga 25% dari kapasitas gedung gereja. Selain itu, pengadaan fasilitas untuk protokol kesehatan pun diadakan oleh Gereja HKBP Jalan Bromo dan Gereja Katedral Santa Perawan Paria di Jalan Buring. Kedua gereja menyiapkan termogan, hand sanitizer, wastafel cuci tangan, dan tanda jarak. Selain itu, jemaat yang bisa mengikuti ibadah di gereja juga telah didata untuk menghindari pembludakan. Sudah didaftar, tidak bisa sembarang orang masuk. Jadi nanti dari pintu masuk sudah diperiksa suhu, kemudian cuci tangan, mendaftar, dan itu semua sudah ada di daftar, listnya online. Jadi tidak sembarangan orang. Kalau dari luar kota tidak ada dalam daftar, ya dengan sangat menyesal dikatakan tidak bisa ikut. Bagi jemaat yang tidak terdaftar bisa mengikuti ibadah dengan cara online. Selain penetapan protokol kesehatan, pemerintah Kota Malang juga membuat pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Meyakinkan dan memberikan jaminan kepada jemaat bahwa kami sepenuhnya total akan menjaga keamanan dari para jemaat yang lagi melaksanakan ibadah. Bagi warga yang akan masuk dan keluar Kota Malang diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Petugas juga akan melakukan rapid test secara acak untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Antisipasi gangguan keamanan jelang misa Natal, polisi menyisir sejumlah gereja dengan melibatkan anjing pelacak dan pendeteksi logam. Tak hanya itu, polisi juga memastikan pengelola gereja menyelenggarakan ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan. Satu persatu kendaraan yang terparkir di Gereja Bahtera Hayat Surabaya diperiksa petugas. Tak hanya di halaman, petugas dengan dibantu anjing pelacak juga memeriksa deretan bangku dan ruangan misa di dalam gereja. Detektor bahan peledak juga digunakan untuk memastikan ruangan aman dari ancaman teror bom. Pemeriksaan ini demi menjamin keamanan dan kenyamanan jemaah yang akan menjalankan ibadah misa malam Natal dan perayaan Natal di gereja. Hal ini adalah untuk kesiapan dalam pelaksanaan Natal. Kita meyakinkan betul bahwa kondisi di gereja-gereja dalam keadaan steril dan ini sebagai bentuk antisipasi terhadap dugaan-dugaan terjadinya teror, bom, dan lain-lainnya. Sementara di Bandung, Jawa Barat, Gereja Katedral Santo Petrus juga disterilisasi oleh unit penjinak bom dari Brimopolda Jawa Barat. Seluruh bagian gereja, juga kantor administrasi gereja, tak luput dari pemeriksaan. Dalam penyelenggaraan misa Natal tahun ini, pengelola gereja memberlakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Jadi yang pertama, umat sebelum datang ke gereja itu harus mendaftar secara online dan dibatasi jumlahnya hanya 230 orang saja. Gitu. Lalu jadi ketika 230 orang itu sudah full, mereka tidak bisa untuk mendaftar. Tak hanya di Surabaya dan Bandung, jajaran tim Gegana Brimopolda Jawa Tengah juga melakukan sterilisasi di sejumlah gereja di kota Solo. Dengan menggunakan alat detektor, personel Gegana menyisir setiap bagian ruangan gereja hingga sound system yang akan digunakan. Selain memeriksa faktor keamanan, petugas juga memastikan ibadah misa Natal dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ketersediaan hand sanitizer, pembatasan jarak tempat duduk, dan tempat cuci tangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Unik, kreatif, dan toleransi antar agama berada dalam proses berdirinya pohon Natal yang berada di Gereja Katolik Kristus Raja Surabaya. Pohon Natal dibangun bersama sebagian umat Muslim.
Menghormati keberagaman dan perbedaan, warga Nahdlatul Ulama di Surabaya terlibat dalam menghias pohon Natal. Uniknya, pohon Natal tersebut dihias dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Pohon Natal setinggi 3,5 meter dengan diameter sekitar 180 cm itu berdiri di sisi utara pintu masuk gereja Kristus Raja. Tema pohon ini adalah tentang kondisi pandemi saat ini, sehingga masker menjadi bagian yang tak terpisahkan masyarakat untuk melawan COVID-19. 100 buah masker dan 100 botol hand sanitizer dirangkai, serta ornamen pernak-pernik Natal memperindah pohon Natal ini. Yang kita pasang di gereja pun dalam kategori pandemi. Yang seperti yang kita lihat ada pohon Natal dengan konsep pernak-pernik dari pandemi, yaitu ada masker, hand sanitizer dan lain artinya, dan juga ada seperti ada pohon daun-daun cemara seperti biasa, itu adalah khasnya pohon Natal. Tapi di sana yang intinya adalah bagaimana membangun semangat umat meskipun di tengah pandemi. Kehadiran Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh menjadi suatu semangat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Diharapkan dengan pernak-pernik Natal bertema pandemi COVID-19 yang sengaja dibuat untuk menyambut perayaan Hari Natal 2020 ini dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Seluruh masker kain dan hand sanitizer ini merupakan sumbangan dari para jemaat gereja. Rencananya seusai perayaan Hari Natal, seluruh ornamen Natal ini akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar gereja. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.